guys, aku Vanessa. Hai guys, aku Nanda. Hai guys, aku Nora. Halo guys, aku Ajeng. Nah, sebelum masukin ke kasus, teman-teman wajib tahu nih, apa itu audit. Menurut Ernst Elder dan Besley pada tahun 2017, audit adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi atau pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan sejauh mana asersi tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian menyampaikan hasil evaluasinya kepada pihak yang berkepentingan. Nah, kesimpulannya secara umum, audit juga dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas laporan keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk memberikan opini independen mengenai apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini audit. Auditor independen akan mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Jenis-jenis opini audit antara lain, yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua aspek materialnya, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan disajikan wajar, tetapi ada pengecualian atas suatu hal tertentu, misalnya ketidaksesuaian dengan standar akuntansi. Yang ketiga, opini tidak wajar. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan wajar dalam semua aspek materialnya. Yang keempat, pernyataan menolak memberikan opini. Auditor tidak dapat memberikan opini karena ada pembatasan ruang lingkup audit atau ketidakmampuan untuk memperoleh bukti yang memadai. Yang kelima, wajar tanpa pengecualian. Dengan paragraf penjelas, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan wajar, tetapi menambahkan paragraf penjelas untuk memberikan informasi tambahan atau menekankan suatu hal tertentu. Etika profesi akuntan dan auditor. Etika profesi adalah prinsip moral yang mengatur perilaku profesional. Menurut Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan International Federation of Accountant, auditor harus menjunjung tinggi nilai-nilai berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kepentingan publik. Wajib bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Ketiga, integritas. Di dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi mungkin. 4. Objektivitas. Harus menjaga objektivitas, bersikap netral, dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Auditor wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional yang memadai serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keenam, kerahasiaan. Berarti menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional akuntan dan auditor. Yang ketujuh, standar teknis. Melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Nah, dalam auditing sendiri terdapat fraud atau kecurangan yang merupakan tindakan yang disengaja untuk menipu, memanipulasi, atau menyembunyikan fakta dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fraud dalam audit umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama. Pertama, kecurangan laporan keuangan atau biasa disebut financial statement fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Tujuannya bisa untuk menarik perhatian investor, memenuhi target bonus, atau menghindari pelanggaran kontrak. Contohnya seperti pengakuan pendapatan yang belum terjadi atau fiktif. Selanjutnya ada pengurangan beban secara tidak sah, dan manipulasi nilai aset atau kewajiban.
Yang kedua, ada penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset. Biasanya dilakukan oleh pegawai operasional dan melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan. Contoh praktiknya ada penggelapan kas, pencurian barang perusahaan, dan klaim biaya palsu. Yang ketiga, ada korupsi atau corruption. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan wewenang dan seringkali melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal demi keuntungan pribadi. Contoh korupsi antara lain suap dalam proses pengadaan, konflik kepentingan antara karyawan dan rekan, dan yang terakhir ada penggelapan dana proyek lewat manipulasi laporan. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas kasus dari perusahaan PT Mantan yang telah kami analisis. Profil PT Mantan merupakan perusahaan tambang milik negara yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran sumber daya mineral. PT Mantan ini didirikan pada tahun 1968 sebagai hasil penggabungan beberapa perusahaan dan proyek pertambangan milik negara. Adapun kronologi dan fakta kasus besar yang menimpa PT Mantan muncul pada saat mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPPLM, Dodi Martimbang, terlibat dalam skandal pengadaan logam mulia. Pada tahun 2017, UBPPLM PT Mantan menjalin kerjasama dengan PT Lomon untuk pengolahan anoda logam menjadi emas batangan. Namun, kerjasama ini dilakukan tanpa persetujuan direksi PT Mantan dan tanpa melibatkan divisi terkait seperti Research and Business Development Manager serta Legal Risk and Management. Dodi Martimbang menyetujui penunjukan PT Lomon sebagai perusahaan pemurnian cadangan tanpa melalui proses kajian finansial, teknologi, dan analisa kemampuan. Akibatnya, terjadi penukaran anoda logam emas yang tidak sesuai dengan kewajiban PT Mantan kepada perusahaan kontrak karya, sehingga memperkaya PT Lomon sebesar 100,8 miliar rupiah dan merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sama. Jenis kecurangan yang terjadi pada kasus ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori menurut Fraud Triangle Theory dan klasifikasi ACFE. Yang pertama ada Financial Statement Fraud, yaitu manipulasi data produksi dan penjualan yang tidak mencerminkan kondisi di perusahaan. Yang kedua ada Asset Misappropriation, yaitu penggelapan emas atau pencampuran logam kualitas rendah dalam produk yang seharusnya berkadar tinggi. Yang ketiga ada Corruption atau korupsi, yaitu keterlibatan oknum internal dan eksternal dalam kolusi dan persekongkolan menguntungkan pihak tertentu secara ilegal. Faktor pendorongnya meliputi tekanan target, kesempatan karena lemahnya sistem pengawasan, serta pembenaran pribadi dari pelaku. Analisis kegagalan sistem pengawasan dan audit. Kegagalan utama dari sistem pengawasan PT Mantan adalah tidak berfungsinya sistem kontrol internal secara optimal. Fungsi internal audit tidak berhasil mendeteksi anomali dalam proses produksi dan distribusi emas. Selain itu, tidak adanya prosedur validasi ulang kadar emas secara berkala. Minimnya pemantauan aktivitas individu yang dimiliki akses langsung ke dalam sistem produksi dan pelabelan. Kurangnya segregasi tugas dan fungsi dalam proses quality control. Lemahnya pelaporan dan respon terhadap sinyal peringatan dini dari tim internal. Semua itu menunjukkan adanya control failure yang serius dan berulang, menandakan bahwa audit internal tidak hanya gagal mendeteksi, tapi juga tidak responsif terhadap resiko fraud. PT Mantan terlibat dalam skandal pencetakan emas ilegal yang melanggar prinsip etika akuntansi. Di antara lain, yang pertama ada integritas, yaitu memanipulasi produksi emas dan penyalahgunaan sertifikat resmi. Yang kedua ada objektivitas, yaitu auditor mengabaikan fakta penting. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian, yaitu tidak ada pengawasan atau analisis risiko. Yang keempat, kerahasiaan dan independensi. Informasi internal disalahgunakan dan auditor pembungkam. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu praktik ilegal merusak reputasi profesi akuntan. Opini audit yang diberikan adalah opini wajar tanpa pengecualian karena PT Mantan ini laporan keuangannya dianggap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan informasi dari laporan keuangan tahunan PT Mantan Tbk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023, auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Tano Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan anggota jaringan Global PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian
pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan konsolidasian. Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Menariknya, laporan keuangan PT wajar tanpa pengecualian atau WTP yang menunjukkan bahwa opini tersebut kemungkinan besar tidak mempertimbangkan dampak dari skandal yang belum terbongkar secara formal dan atau belum terdokumentasi secara lengkap pada periode tersebut. Selanjutnya, alasan terjadinya pelanggaran di PT Mantan. Pelanggaran di PT Mantan terjadi karena lemahnya pengawasan internal, kelalaian sistem audit, dan pelanggaran etika profesi. Tidak ada validasi kerjasama yang ilegal, tugas tidak terpisah dengan jelas, dan manipulasi dibiarkan begitu saja. Nilai-nilai integritas, objektivitas, dan profesionalitas auditor juga diabaikan. Semua ini hanya membuat fraud tumbuh semakin subur dan merusak kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dampak pelanggaran terhadap stakeholder dan reputasi perusahaan. Pelanggaran yang terjadi dalam kasus PT Mantan Tbk tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara sistematik terhadap seluruh stakeholder. Sebagai perusahaan milik negara, kerugian yang ditimbulkan secara langsung merugikan keuangan negara dan pada akhirnya berdampak kepada masyarakat luas sebagai pemilik sah dari aset negara. Kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi BUMN ini ikut tercoret akibat skandal ini. Selain itu, investor dan pemegang saham juga dirugikan karena manipulasi data keuangan mengaburkan kondisi real perusahaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Dampak reputasional sangat signifikan. PT Mantan sebagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Saham Indonesia dan Australia kehilangan kredibilitas di mata pasar global. Citra perusahaan menjadi negatif dan butuh waktu serta strategi yang panjang untuk mengembalikan kepercayaan yang telah rusak. Tak hanya itu, karyawan internal yang bekerja dengan jujur juga terdampak secara psikologis karena harus berhadapan dengan stigma dan tekanan akibat kelalaian sebagian kecil oknum di manajemen puncak. Selanjutnya kita masuk ke sanksi hukum atas skandal dari PT Mantan. Skandal pemalsuan dan penggelapan logam mulia di PT Mantan tidak hanya melanggar etika, tapi juga masuk ke ranah hukum pidana. Mantan General Manager UBP PLM, Dodi Martimbang, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda sekitar 500 juta rupiah dan harus membayar uang pengganti sebesar 100,8 miliar rupiah akibat kerugian negara. Selain itu, 6 mantan general manager lainnya juga sedang menjalani proses hukum atas keterlibatan mereka dalam pencetakan emas ilegal sebanyak 109 ton. Mereka didakwa atas tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi sistem produksi menggunakan fasilitas negara tanpa izin. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara sistem audit internal, manajemen risiko, dan penegakan hukum agar tindakan kriminal bisa dideteksi dan ditindak secara cepat dan tegas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekomendasi penguatan pengawasan dan etika profesi di PT Mantan. Agar kasus ini tidak terulang lagi, PT Mantan perlu pembenahan serius terutama di sistem pengawasan dan penegakan etika. Beberapa langkah penting yang bisa diambil seperti pertama, perkuat internal audit. Audit internal harus benar-benar aktif dan independen. Tugasnya bukan cuma ngecek, tapi juga bantu buat ningkatin nilai perusahaan lewat evaluasi, pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola. Nah, yang kedua, ada maksimalkan whistleblowing system. Sistem ini seharusnya sudah ada, tapi harus terus ditingkatkan. Karyawan harus merasa aman buat melapor pelanggaran yang terjadi tanpa takut diintimidasi. Nah, transparansi di sini menjadi kunci utama. Selanjutnya yang ketiga, manfaatkan teknologi pengawasan. Pakai teknologi seperti big data dan AI buat deteksi manipulasi data atau praktik korupsi. Sistem digital juga bisa bantu membuat kita lebih cepat tangkap kejanggalan. Nah, yang keempat, ada tegakkan etika profesi. Setiap orang di PT Mantan Tbk wajib patuh sama kode etik yang ada, hindari konflik kepentingan, dan komitmen pada nilai anti gratifikasi serta anti suap. Sikap-sikap yang harus dilakukan oleh auditor dalam menghadapi kasus PT Mantan diantaranya adalah 1. Independensi dan objektivitas, yaitu tetap netral, hindari konflik kepentingan. Yang kedua, integritas, yaitu jujur, transparan, dan berani ungkap kecurangan.
Yang ketiga, profesional dan teliti. Audit harus menyeluruh dan berbasis bukti kuat. Yang keempat, ada tanggung jawab publik, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat karena mantan adalah BUMN. Yang kelima, ungkap temuan secara tegas, yaitu melaporkan fraud dengan opini audit yang sesuai. Jika saya berada di posisi sebagai auditor dalam kasus PT Mantan TBK, saya akan mengeluarkan opini tidak wajar atau adverse opinion. Alasannya, karena temuan kasus menunjukkan adanya manipulasi yang berdampak material terhadap laporan keuangan perusahaan, aktivitas ilegal seperti pencetakan emas tanpa otorisasi, kerjasama di luar prosedur, serta lemahnya pengawasan internal adalah indikasi kuat bahwa informasi keuangan yang disajikan tidak mempresentasikan kondisi yang sebenarnya. Sebagai auditor, saya tidak akan mengabaikan bukti-bukti yang ada. Kewajiban saya adalah menyampaikan opini secara objektif dan jujur. Maka, berdasarkan data dan kejadian yang terjadi, laporan keuangan PT Mantan tidak dapat dikatakan wajar dalam semua aspek materialnya. Jika saya merupakan auditor pada kasus PT Mantan, saya akan mengeluarkan opini tidak wajar atau adverse opinion. Alasannya adalah karena PT Mantan tidak membuat laporan yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, yaitu memanipulasi data keuangan dan menyebabkan kerugian yang besar untuk keuangan negara, juga di saat bersamaan memberikan keuntungan yang besar bagi PT Lomon. Bukti berupa manipulasi data perusahaan, pencampuran material produk, keadaan internal perusahaan yang kurang terkontrol, yang menyebabkan terjadinya kesepakatan tanpa persetujuan dari direksi, serta pihak internal lainnya, cukup untuk menjadi landasan saya untuk mengeluarkan opini tidak wajar bagi PT Mantan. Jika saya menjadi seorang auditor pada kasus PT Mantan TBK, saya akan mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Alasannya dikarenakan laporan keuangan PT Mantan TBK menyajikan secara wajar dalam semua hak material kecuali dampak dari hal-hal seperti posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini cukup untuk menjadi landasan atau opini yang saya keluarkan wajar, namun dengan pengecualian bagi PT Mantan TBK. Opini yang dapat saya keluarkan jika sebagai seorang auditor yaitu opini tidak wajar. Alasannya terkait dengan laporan keuangan PT Mantan yang dimana pihak internalnya sudah melakukan transaksi jual beli emas yang tidak wajar dengan ketentuannya dan sudah merugikan banyak pihak dan dapat dikatakan bahwa PT Mantan tidak berjalan sesuai dengan standar akuntansi. PT Mantan juga sudah melanggar kewajibannya yang dimana perusahaan publik sudah seharusnya memberikan laporan keuangan secara akurat dan transparan. Dari kerjasama PT Mantan dan PT Lomon juga dapat dilihat bahwa regulasi pengendalian internal PT Mantan masih sangat kurang sehingga dapat terjadi sebuah kerjasama yang bahkan direksi PT Mantan tersebut sama sekali tidak mengetahuinya. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yang cukup kuat untuk saya dapat memberikan opini tidak wajar terhadap PT Mantan TBK.